Bayangkan sebuah skenario di mana Real Madrid, klub raksasa dengan sejarah segunung dan mental juara yang luar biasa, tiba-tiba mulai merasa keringat dingin. Bukan karena mereka kehabisan trofi, bukan karena krisis finansial, tapi karena sosok monster baru yang baru saja mendarat di rival abadi mereka, Barcelona. Kenalkan, namanya Hamza Abdelkarim. Kalau kalian sering baca berita, banyak orang di luar sana dengan terburu-buru melabelinya sebagai the next Mohamed Salah yang bakal jadi pahlawan baru Mesir. Tapi percayalah, gaya mainnya sama sekali berbeda. Keduanya seperti berasal dari dua planet sepak bola yang tidak saling berhubungan. Dan yang paling mengerikan dari kisah ini, beberapa bulan yang lalu, anak ini nyaris tidak dikenal oleh siapapun di luar Akademi Sepak Bola Mesir. Dia cuma pemuda biasa yang bermain di level amatir, tanpa satupun pengalaman senior yang berarti di kancah sepak bola profesional. Tapi entah bagaimana, keajaiban yang terasa seperti skrip film Hollywood terjadi. Manajer timnas Mesir memberikan kepercayaan yang di luar nalar kepada seorang striker yang baru berusia 18 tahun ini untuk terbang mewakili negaranya ke ajang sebesar Piala Dunia 2026. Sebuah keputusan yang seketika mengubah jalan hidupnya 180 derajat. Dari seorang pemuda biasa yang bermimpi di jalanan Mesir, menjadi mesin gol menakutkan yang kini dipoles langsung oleh pelatih jenius asal Jerman, Hansi Flick. Gimana ceritanya bocah kemarin sore ini bisa bikin raksasa-raksasa Eropa ketar-ketir dan membuat Barcelona seolah menemukan harta karun terbesar mereka? Pastikan kalian nonton video ini sampai habis, jangan di-skip karena kisahnya benar-benar di luar nalar. Gini ya sob, kalau kita bicara soal lompatan karir dalam dunia sepak bola, biasanya seorang pemain butuh proses bertahun-tahun. Mulai dari tim junior, dipinjamkan ke klub kasta bawah, baru pelan-pelan menembus tim utama. Tapi Hamza ini ibarat naik roket yang sengaja melewatkan semua prosedur standar tersebut. Dalam waktu yang sangat singkat, dia berubah dari sekadar bintang muda yang mencuri perhatian di Piala Afrika U17 menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah klub raksasa Mesir, Al Ahly, dan juga Liga Primer Mesir. Kalian bayangkan saja, di usianya yang masih sangat belia, dia cuma butuh 11 pertandingan senior untuk mencetak 8 gol yang luar biasa indah. Di titik itu, Hamza seolah menampar semua pemandu bakat dan membuktikan satu hal, umur itu cuma deretan angka di atas kertas. Begitu dia menginjakkan kaki di dalam kotak penalti, dia bertransformasi menjadi predator haus darah yang tak kenal ampun. Ketajamannya ini nggak berhenti sampai di Liga Domestik Mesir saja. Ketika tiket emas membawanya terbang melintasi benua dan mendarat di Akademi legendaris Barcelona, banyak yang skeptis. Apakah anak Afrika ini bisa adaptasi dengan sepak bola Eropa? Ternyata, adaptasinya sangat mulus, lebih mulus dari jalan tol. Bersama tim muda Barca, dia membantu mereka mendominasi dan memenangkan Division de Honor Juvenil. Statistiknya benar-benar bikin melongo. Dia mencetak 6 gol, cuma dari 11 penampilan awalnya. Dan kalau kita mau bahas momen paling epik, ada satu pertandingan di mana dia mencetak hat-trick. Ya, 3 gol sekaligus, dan gilanya lagi, ketiganya murni lewat sundulan kepala saat melawan Monte Carlo. Penampilan brutal dan dominasi udara itulah yang bikin para pemandu bakat dari seluruh penjuru benua Eropa mulai saling berbisik, menyadari ada berlian kasar bernilai triliunan rupiah yang sedang mulai bersinar di tanah Katalan. Penampilan beringas di level klub muda itu pada akhirnya berbuah manis yang tak terbayangkan. Dia dipanggil masuk ke skuad Piala Dunia Mesir. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, pelatih Mesir nggak cuma menjadikannya pajangan di bangku cadangan. Hamza dimainkan di 5 dari 6 pertandingan yang dilakoni negaranya di ajang paling bergengsi sejagat tersebut. Padahal, statusnya adalah salah satu pemain paling muda di seluruh turnamen. Coba kalian bayangkan betapa besarnya mental anak ini. Berbagi ruang ganti, latihan bareng, dan menerima umpan langsung dari ikon-ikon besar seperti Mohamed Salah dan Omar Marmoush di usia 18 tahun. Itu pencapaian yang gila. Tapi tahan napas kalian, karena cerita gokilnya belum berhenti di situ saja. Saat Hamza pertama kali muncul membela tim senior Barcelona di laga pramusim yang ditonton jutaan mata, dia langsung menjadi bintang utama yang dibicarakan semua orang. Nggak ada tuh cerita soal canggung, gugup, atau demam panggung bermain dengan pemain-pemain elit. Dia masuk, berbaur, dan langsung menyerang kotak penalti lawan dengan insting membunuh yang sangat natural, sampai akhirnya sukses memenangkan pelanggaran penalti yang menjadi gol pembuka Barca. Dan coba tebak siapa yang berani mengambil tendangan penalti itu di saat pemain senior lain mungkin ragu. Anak usia 18 tahun ini dengan penuh percaya diri maju sendiri. Dia mengeksekusi bola dengan tenang, menipu kiper, dan mencatatkan gol pertamanya untuk tim senior Blaugrana.
Gol keduanya di pertandingan pramusim malah lebih menunjukkan kelasnya sebagai calon legenda. Dulu, Pangeran Madrid, Raul Gonzalez pernah ngomong begini, bola pantulan alias rebound adalah sahabat paling setia bagi seorang penyerang murni. Nah, Hamza ini seolah menjadi manifestasi hidup dari kutipan tersebut. Saat semua pemain bertahan lawan masih mematung, merespons sepersekian detik lebih lambat, Hamza sudah lebih dulu berlari, membaca arah jatuhnya bola liar tersebut. Dengan ketenangan yang super dingin layaknya seorang pembunuh bayaran profesional, dia menyelesaikannya dengan gaya klasik striker nomor 9. Insting semacam ini tuh nggak bisa diajarkan dengan teori di papan tulis atau di tempat latihan. Ini adalah bakat alami yang murni bawaan lahir. Bahkan pelatih perfeksionis sekelas Hansi Flick sampai terang-terangan memuji kehebatan anak ini di depan media. Flick memuji rasa lapar, antusiasme, dan mentalitas baja yang ditunjukkan sang striker muda. Menurut Flick, seorang penyerang top dunia wajib selalu berada di tempat yang tepat saat ada kemelut atau kekacauan di kotak penalti, dan Hamza tidak pernah absen dari titik-titik krusial tersebut. Sekarang, mari kita pakai kacamata taktik dan bedah secara mendalam kenapa Barcelona sampai sebegitunya memagari dan menjaga anak ini layaknya aset negara. Kalau kalian perhatikan tradisi panjang Akademi La Masia yang sangat termasyhur itu, mereka adalah pabriknya para gelandang jenius. Pemain yang paham cara mengeksploitasi ruang kecil seperti Xavi dan Iniesta, atau pemain sayap super lincah yang bisa mengiris-iris pertahanan lawan dari sisi luar lapangan seperti Lamine Yamal. Tapi, jujur saja, untuk urusan menetaskan penyerang murni berfisik raksasa yang tangguh di duel udara, dan terobsesi 100% hanya pada penyelesaian akhir La Masia, cukup mandek. Mereka jarang banget menelurkan tipe pemain pendobrak semacam ini. Disinilah peran Hamza masuk bagaikan oase di tengah padang pasir. Dengan postur tinggi mencapai 1,82 meter, fisiknya sangat kokoh bagaikan tembok berjalan. Dia secara alami selalu menempatkan dirinya dengan cerdas di sekitar titik penalti putih, mendominasi setiap duel udara melawan bek-bek berbadan besar, dan selalu menyerang ruang kosong di belakang garis pertahanan dengan agresi yang mengintimidasi. Dan satu lagi nilai plusnya, jangan lupakan etos kerjanya saat dia tidak memegang bola. Dia terus berlari menekan lawan. Inilah profil penyerang masa depan yang selalu diimpikan oleh Hansi Flick untuk memecahkan kebuntuan jangka panjang taktik klub. Daripada beberapa tahun lagi pusing-pusing harus merogoh kocek dalam-dalam, menebus striker bintang yang harganya sudah meroket ke angka ratusan juta euro di bursa transfer yang gila ini, Barcelona mengambil langkah cerdas. Mereka lebih memilih berinvestasi awal, mengamankan tanda tangannya, dan membentuk mental Hamza sejak dini di Camp Nou. Kalau kalian masih butuh bukti nyata betapa anomali dan langkanya rute karir anak ini, mari kita buka lembaran rekam jejaknya sebelum mendarat di Spanyol. Di klub asalnya, Al Ahly, tahukah kalian berapa menit dia bermain? Dia cuma tampil dalam 9 pertandingan resmi, yang kalau ditotal durasinya cuma 363 menit saja. Rinciannya sungguh miris. 1 penampilan sekilas di Liga Primer Mesir, 6 di Piala Domestik, dan cuma numpang lewat bernapas selama 1 menit di Liga Champions Afrika. Bahkan dia belum genap mencatatkan 10 pertandingan utuh sebagai pemain profesional tulen. Namun, seperti memakai mesin waktu, cuma selang beberapa bulan setelahnya, dia sudah berseragam tim sebesar Barcelona, main reguler, dan unjuk gigi di Piala Dunia. Dia melompat tinggi, melewati semua tahap perkembangan perlahan yang normalnya dilalui seorang pesepak bola remaja. Lantas pertanyaannya, kenapa negara sebesar Mesir bisa dengan mudahnya mempercayakan lini depan mereka pada anak kemarin sore? Jawabannya ada pada data statistik di kelompok umurnya yang sangat tidak masuk akal. Angkanya benar-benar brutal dan intimidatif. Dari 21 laganya bersama seragam timnas muda Mesir, dia memborong 12 gol dan 6 assist. Dominasinya di atas lapangan melawan anak-anak seusianya sudah terlalu kentara. Tim pemantau bakat Barcelona menyadari ketimpangan ini, mereka tahu potensinya terlalu besar untuk diabaikan. Maka mereka membawanya dengan status pinjaman awal sebelum akhirnya tanpa ragu menyodorkannya kontrak jangka panjang yang mengikatnya hingga tahun 2029. Rencana manajemen klub Catalan itu jelas, terstruktur, dan tidak terburu-buru, pelan-pelan saja. Jaga Hamza agar terus berada di bawah pengawasan langsung Hansi Flick, berikan dia kemewahan berlatih bersama skuad bertabur bintang di tim utama, jadikan dia opsi striker darurat pilihan ketiga, dan beri dia menit bermain yang konstan untuk terus mengasah instingnya di tim cadangan Barca Athletic. Pematangannya harus dilakukan dengan hati-hati bagai merawat porselen mahal. Nah, orang-orang awam di luar sana dan media-media yang malas riset mungkin dengan gampangnya memanggilnya The New Salah. Ya, wajar sih.
sekadar karena kebetulan paspor mereka sama-sama dari Mesir. Padahal, kalau kita mau membedah secara taktik, pemosisian, dan gaya main secara keseluruhan, mereka berdua itu beroperasi di dimensi yang berbeda sama sekali. Hamza adalah sosok target man sejati. Tugasnya bergulat, menahan bek tengah lawan, dan selalu pasang radar waspada terhadap setiap pantulan bola liar. Setidaknya, para analis sepak bola, untuk menggambarkan gaya main Hamza dan dengerin baik-baik, perbandingan ini bukan kaleng-kaleng. Pertama, mari kita bahas soal kebuasannya di udara. Saat tampil di ajang Piala Dunia U17 melawan Venezuela, ada satu momen di mana Hamza menempatkan dirinya dengan licik di antara dua bek tengah berbadan besar. Dia dengan sabar membaca arah lengkungan umpan silang rekannya, mengukur waktu, dan kemudian melompat menyundul bola dengan tenaga yang luar biasa. Gerakan biomekanis ini mengingatkan banyak pengamat pada gol ikonik seorang Erling Haaland saat menghancurkan Manchester United di tahun 2022. Persamaannya sangat identik. Keduanya tahu persis milimeter demi milimeter kemana bola akan mendarat. Mereka mengambil ancang-ancang melompat sepersekian detik lebih dulu, mendahului respons lambat bek, dan menyelesaikan peluang itu tanpa kenal ampun. Kedua, kecepatan saraf sensoriknya dalam mengambil keputusan tembakan sangat mengingatkan kita pada sosok arogan tapi brilian, Zlatan Ibrahimovic. Saat laga melawan Haiti U17, ada kemelut di mana bola tiba-tiba jatuh menukik di dalam kotak penalti. Mayoritas penyerang muda pasti akan mencoba mengontrol bola itu dulu dengan dada atau kaki untuk menstabilis lewat sentuhan pertama. Ini adalah manifestasi nyata dari gol ajaib Zlatan Ibra ke gawang Malaga pada tahun 2009 yang saat itu menerima umpan lambung presisi dari Lionel Messi. Hamza sangat menyadari bahwa mentalitas pragmatis tapi efektif seperti ini sangat dirindukan di skuad Barcelona, tim yang sejarahnya selalu mementingkan seni dan sering terjebak dalam gaya mencari operan-operan ekstra agar gol terlihat estetis. Tapi eits, jangan terlalu cepat terbawa suasana. Kita harus realistis dan objektif. Hamza ini belum menjadi produk matang yang siap disajikan setiap minggu. Dia masih punya banyak lubang dalam permainannya yang wajib ditambal jika ingin benar-benar mengambil alih tahta lini depan El Barca. Saat dia bermain jauh dari area kotak penalti, kelemahannya mulai terlihat. Umpan pantulan satu sentuhannya dengan rekan setim masih jauh dari kata rapi. Kemampuannya membaca situasi dan mengambil keputusan saat terjebak di ruang padat antar lini gelandang juga sering terkesan telat mikir. Dia belum punya intuisi alami untuk tahu kapan waktu yang tepat turun menjemput bola dan kapan harus sabar memaku diri di garis pertahanan lawan. Lebih dari itu, kedisiplinannya saat skema tim melakukan pressing tinggi masih belum sesuai standar. Di bawah komando Hansi Flick yang memuja sistem sepak bola menekan terstruktur, hanya bermodal semangat berlari, mengejar bola seperti orang kesetanan saja sama sekali tidak cukup. Hamza butuh asupan kecerdasan taktis tambahan, dia harus mampu merespons instruksi lebih instan, dan yang terpenting, otak bolanya harus menyerap filosofi permainan posisional rumit khas Barcelona ke dalam DNA-nya. Namun kabar baik yang membuat para fans tersenyum lebar adalah, adaptasi fisiknya benar-benar patut diacungi 2 jempol. Tubuhnya sekarang jauh lebih berotot, berani dan tangguh untuk beradu fisik dalam duel 1 lawan 1 dengan bek veteran, dan dia sangat jago menahan bola menggunakan badannya. Faktor krusial inilah yang mendasari keputusan logis kenapa Barca tidak membebani pundaknya untuk harus menjadi starter utama di setiap pertandingan saat ini. Untuk sekarang, peran utamanya adalah menyajikan dimensi serangan ekstra dari pinggir lapangan, berperan sebagai kartu as mematikan saat Barca buntu dan butuh keajaiban di 10 menit terakhir krusial melalui bola-bola udara atau pertarungan berdarah-darah di mulut gawang. Peran spesialis semacam ini, meski terdengar sepele, bisa menjadi penentu gelar juara di akhir musim nanti. Jadi, mari kita bungkus semuanya. Hamza Abdel Karim jelas bukanlah sekadar prospek remaja biasa yang sering di-hype media lalu menghilang. Dia adalah amunisi senjata rahasia dengan daya ledak brutal yang sepenuhnya berbeda dari kebiasaan Akademi La Masia. Kemampuannya yang luar biasa untuk mengkonversi serangan kotor, umpan seadanya, pantulan liar, atau blunder pertahanan sekecil apapun menjadi papan skor, adalah manifestasi mimpi buruk terkelam bagi setiap kiper di Liga Spanyol. Di saat para petinggi Real Madrid mungkin sedang asyik memikirkan bagaimana cara menumpuk pemain bintang dan membangun skuad Galacticos edisi terbaru mereka, Barcelona secara sembunyi-sembunyi dan cerdik telah menemukan bongkahan emas raksasa untuk memimpin masa depan garis depan mereka. Semuanya dilakukan diam-diam, jauh sebelum klub raksasa Eropa lainnya terbangun dan menyadari keberadaan talenta monster ini. Bayangkan saja kolaborasi masa depan ini.
Lamine Yamal menari-nari dan menyihir lawan dari sektor sayap, sementara Hamza berdiri angkuh di tengah kotak penalti, bersiap menjadi algojo yang mencabut nyawa lawan. Ya, tanpa disadari, Hamza Abdel Karim perlahan namun pasti telah bermetamorfosis menjadi sosok yang diam-diam sangat ditakuti oleh seisi kota Madrid. Nah, setelah dengerin penjabaran panjang lebar tadi, Mimin penasaran nih sama pendapat jujur kalian. Kira-kira, seberapa jauh sih masa depan anak muda ini? Apakah kalian yakin Hamza Abdel Karim emang punya mental baja sejati untuk beneran jadi penerus estafet The Next Lewandowski yang menakutkan di Barcelona? Atau menurut kalian dia ujung-ujungnya cuma bakal jadi salah satu wonderkid overhype yang pelan-pelan meredup termakan ekspektasi besarnya sendiri? Coba deh, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Kita debat sehat di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.